أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatan iman, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Terlebih nikmat yang paling agung adalah nikmat taufik dan hidayah. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satu bulan dari bulan-bulan haram, yakni bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddata syuhuri indallah itsna asyara syahran, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua di 4 bulan haram ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihin anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk tidak menzalimi diri kita dalam segala bentuk di 4 bulan haram ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan haram ini dikarenakan melakukan dosa di 4 bulan haram ini, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Begitupun pula melakukan amalan soleh di 4 bulan ini, di 4 bulan haram, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan 4 bulan haram ini tentunya kita harus tahu, ya, agar kita mawas diri. Walaupun mungkin di bulan-bulan yang lainnya melakukan dosa, ya, tetap dicatat dosa. Akan tetapi melakukan dosa dan kemaksiatan di 4 bulan haram ini dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang 4 bulan haram, ya, ini Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Dan kita masuk di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab, ya, tidak ada ibadah khusus di dalamnya. Tidak ada puasa khusus,
tidak ada salat malam khusus atau ibadah-ibadah yang lainnya. Melakukan ibadah, silakan melakukan ibadah di bulan Rajab. Ya, keutamaannya ya, yakni dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita menetapkan ibadah khusus di bulan Rajab, maka kita harus mendatangkan dalil. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk di pembahasan kita yang mengenai Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tarhib min masabiil akhlak. Ya, kita masuk di hadis yang keempat, yakni hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan juga hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqu zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya, waspadalah kalian dari kezaliman, dikarenakan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus suh fa inna ahlaka man kana qablakum. Dan waspadalah kalian terhadap sifat kikir. Ya, dikarenakan ya, sifat kikir ini adalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala dari pensyarah kitab ini, beliau mengatakan hadzanil haditsan yadullani ala wujubil hadr minaz zulmi. Kata beliau, kedua hadis ini, yakni hadis dari Ibnu Umar dengan hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ini menunjukkan ya, wajibnya untuk waspada terhadap kezaliman. Ya, waspada terhadap kezaliman. Wa huwa yasmulu zulm bil qawli wal fi'li wa ghairihima min anwa'il zulm. Ya, kata beliau, ya, dan ini mencakup semua kezaliman, baik itu kezaliman dengan perkataan atau ucapan atau perbuatan atau selain dari keduanya, dari macam-macam kezaliman. Dengan perkataan kita misalnya mencela saudara kita, menuduh dia, ya, ini betul-betul kezaliman. Atau dengan ya, perbuatan kita memukulnya, menumpahkan darahnya, yang membunuhnya, ya, melukainya, ya, ini diantara bentuk-bentuk kezaliman. Ya, maka yang kita harus waspada dari ya, kezaliman tersebut. Yajibu 'alal mu'min an yahdhara zulma min jami'il wujuh. Kata beliau, wajib atas seorang mukmin untuk dia waspada terhadap kezaliman dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Ya, yang namanya kezaliman tetap haram, tidak ada kezaliman yang diperbolehkan. Hatta kita membalas orang yang menzalimi kita, ini sekadar kita membalas sesuai dengan kadar kezaliman dia kepada kita, tidak melebihi dari kezaliman yang dia lakukan terhadap diri kita. Ya. Apabila kita melebihi batasnya, kadarnya, maka kita juga pun menzalimi dirinya. Kemudian kata beliau, fala yusir bi syai' yu'adu zulman, ya, wala yaf'al syai' yu'adu zulman, wala yaqul syai'an yu'adu zulman. Kata beliau, ya, maka janganlah memberikan isyarat
sesuatu yang dikategorikan sebagai kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin ya tentang orang-orang munafik tatkala orang-orang beriman itu berpaling dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman itu berpaling dari mereka, dari orang-orang munafik, yataghamazun, mereka pun saling mengkedip-kedipkan matanya. Ya, sebagai ejekan atau celaan kepada orang-orang yang beriman. Isyarat sebagai ejekan atau celaan kepada orang-orang yang beriman. Ini hanya mengedipkan mengedipkan mata. Kemudian kata beliau, dan jangan pula melakukan sesuatu yang hal tersebut dikategorikan sebagai kezaliman. Dan jangan pula mengatakan sesuatu yang hal tersebut pun juga dikategorikan sebagai kezaliman. Yani dari segala sisi kita wajib untuk menjauhi kezaliman, sifat kezaliman. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya fa inna zulumatun yaumal qiyamah, dikarenakan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Perkaranya besar. Yang kezaliman ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terhadap diri sendiri, dan juga kezaliman terhadap manusia yang lainnya, atau makhluk yang lainnya. Dan hisabnya pun berbeda-beda. Kemudian kata beliau, bal yataharral adl fi aqwalihi wa a'malihi. Bahkan seorang muslim itu untuk bersungguh-sungguh menampakkan sifat adil, sifat keadilan pada perkataannya maupun pada perbuatannya, menunjukkan sifat keadilan. Wa yabta'aru 'anil zulmi fi aqwalihi wa a'malihi wa sa'iri harakatihi. Kemudian kata beliau, dan seorang mukmin itu dia harus menjauhi dari sifat kezaliman, baik itu dalam perkataannya, perbuatannya, dan dalam seluruh gerakan, yakni seluruh gerakannya, hatta walau bil isyarah, walaupun dalam isyarat saja. Misalnya kita lewat saudara kita, saling mengedipkan mata, atau saling biasa kalau di kampung dulu itu dia lidahnya dia kasih menjulur ke arah yang dia ejek. Ini kezaliman dengan isyarat. Tidak diperbolehkan. Li'annaha tu'addu amalan. Dikarenakan isyarat itu dikategorikan sebagai amalan. Dikategorikan sebagai amalan. Yusamma zulumat. Li'annahu, dinamakan kezaliman itu sebagai kegelapan. Kata beliau, li'annahu yujibu lahu zulumat yaumal qiyamah. Dikarenakan kezaliman ini menyebabkan kegelapan pada hari kiamat bagi pelakunya. Wa dhihabun nur, dan kata beliau akan menghilangkan cahaya. Yani nas'alullah salama wal afiyah. Kullama zada zulmuhu zadat zulumatuhu yaumal qiyamah. Semakin bertambah kezalimannya terhadap saudaranya atau terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini pun semakin bertambah pula kegelapannya pada hari kiamat. Semakin bertambah pula kegelapannya pada hari kiamat. Wa dhahaba nuruhu, dan
akan semakin pula hilangnya cahaya darinya. Ya, bertambah hilangnya cahaya dari hamba tersebut. Ya, fa yajibu alaihi al-hadar min az-zulmi sawa'un kana bid-darbi aw bil qatli aw bi akhadh al-amwal aw bis-sabbi aw bi ghairi hadha min anwa'iz zulm. Kata beliau, maka wajib atas seorang mukmin ini dia harus waspada terhadap kezaliman. Sama apakah kezaliman itu dengan dia memukul, ya, memukul temannya atau memukul siapa, ya, atau dia, ya, membunuh, ya, atau dia mengambil harta saudaranya, harta orang lain, ya, atau kata beliau dengan mencelah, ya, dan dari berbagai bentuk kezaliman yang lainnya. Ini wajib bagi kita untuk waspada lari segala bentuk kezaliman. Memukul saudara kita, ya, kalau kita pernah memukul maka kita, ya, minta maaf kepadanya, kita minta kehalalannya, karena perkaranya akan berlanjut pada hari kiamat kelak. Bahkan kita pun membunuh, ya, membunuh orang lain, ya, maka kita meminta kehalalan kepada orang-orang yang kita zalimi. Kemudian kata beliau, fayajibu alaihi an yataharral qaul at-thayyib, ya, wal fi'l at-thayyib. Maka, ya, wajib atas seorang mukmin untuk selalu dia menampakkan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Menampakkan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Wal kafa'an idza'in nas wa zulmihin. Ya, dan berhenti untuk tidak menyakiti manusia dengan kezaliman, ya, dia berbuat zalim kepada mereka. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau, ya, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Maka para sahabat mereka mengatakan, yakni orang yang bangkrut, yakni orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta, ya, ini orang yang bangkrut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakatin. Kata beliau, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala saum, dan juga membawa pahala zakat. Ini amalan-amalan yang sangat agung mereka bawa pada hari kiamat. Namun mereka orang-orang yang bangkrut. Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai orang-orang yang bangkrut. Padahal mereka membawa pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata pahala mereka ini tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Kata beliau, hamba ini datang pada hari kiamat, dia mencela orang lain, dia menuduh orang lain, dan dia mengambil harta orang lain, serta dia menumpahkan darah orang lain. Ini sebabnya pahala saum, pahala salat, dan pahala zakat yang dia miliki ini tidak bermanfaat bagi hamba tersebut. Dia memukul, dia menuduh, dia mencela saudaranya, dia menumpahkan darah saudaranya, ya, dia membunuhnya. Maka kata Rasulullah SAW, boleh melanjutkan perkataannya dengan ancaman yang sangat mengerikan bagi kita semua.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan orang yang berbuat zalim ini akan diserahkan kepada orang yang dia zalimi. Pahala salatnya tadi, pahala zakatnya, pahala saumnya akan dilimpahkan kepada orang yang dia zalimi, yang dia tuduh, yang dia cela, yang dia pukul, atau yang dia tumpahkan darahnya. Lantas apa yang dia dapat dari orang yang berbuat zalim ini? Kata beliau, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Apabila, kata beliau, telah habis kebaikannya, ya, orang yang berbuat zalim ini habis kebaikannya, namun kezalimannya ini belum selesai dibalas, ya, maka kata Rasulullah SAW, dosa-dosa atau kesalahan orang yang dia zalimi ini akan ditimpakan kepadanya, kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Kebaikannya hilang, yang dia dapatkan adalah dosa. Ini bangkrut. Sama dengan orang yang berdagang, untungnya dia tidak dapat, yang dia dapat hanya ruginya. Ya, ini bangkrut namanya. Maka apabila hal tersebut, dosa-dosa yang orang yang dia zalimi ini sudah dilimpahkan kepadanya, kata Rasulullah SAW, summa turiha finnar. Kemudian orang tersebut pun dicampakkan ke dalam api neraka. Ini ancaman yang sangat keras bagi kita semua untuk tidak berbuat zalim terhadap saudara-saudara kita. Maka ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk, ya, menampakkan perkataan yang baik, ya, ucapan yang baik atau perbuatan yang baik di tengah-tengah manusia, dan kita pun berhenti untuk menyakiti manusia dan menzalimi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, dia tuduh, dia cela, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yazlim minkum nudhiquhu adzaban kabira, dan barang siapa yang berbuat zalim di antara kalian, maka sungguh dia, kami akan merasakan kepadanya azab yang besar. Kata beliau, wa hadza wa'idun azimun, ini adalah, ya, ancaman yang sangat besar, ya, ancaman yang besar. Wa amun, serta menyeluruh. Nas'alullah salama wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain, wa zalimuna ma lahum min wali wala nasir, dan orang-orang yang berbuat zalim, bagi mereka tidak ada pelindung dan juga tidak ada penolong. Fayajibul hadar, maka wajib kita untuk waspada terhadapnya. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau, lakin a'zamu zulm wa akbaruhu asyirku. Kezaliman yang sangat besar ini adalah kesyirikan. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini zalim. Misalnya kita meletakkan laptop di atas, ya, kompor gas, ini zalim namanya, bukan pada tempatnya. Maka kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar, dikarenakan orang yang melakukan kesyirikan
dia menempatkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya dia harus tempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak kezalimannya. Ya, letak kezalimannya. Dia menempatkan ibadahnya bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepadanya, nikmat kepadanya, namun ternyata dia bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal madhkur fi qoulihi jalla wa ala. Dan inilah yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, malil zalimina min hamimi wala syafi'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang ya zalim itu tidak mempunyai ya teman setia, ya, seorang pun untuk mereka, dan tidak pula mempunyai seorang yang memberi syafaat yang diterima syafaatnya. Apa yang dimaksud dengan az-zalimun pada ayat ini? Kata beliau, yakni al-musyrikin, yakni orang-orang musyrik. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya ini tidak diterima. Ya, karena syarat syafaat ya adalah orangnya harus ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberi syafaat harus diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang menerima syafaatnya pun harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik, syafaat mereka tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala saking besarnya dosa kesyirikan ini. Dan ancaman ini bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada para nabi atau para rasul sebelum beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik." Dan telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Ya, kepada para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, ini dia yang diancam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diancam. Ya, nabi yang dijamin masuk surga, tapi mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka sungguh niscaya akan terhapus semua amalanmu. Ya, terhapus semua amalanmu. Amalan salat beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan saum beliau sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan yang lainnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala apabila beliau ya melakukan kesyirikan. Wala takunanna minal khasirin, dan di akhirat kelak engkau akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam saja mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari ya kesyirikan. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an ya a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku mengetahuinya, dan aku ya memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Di beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yakni berdoa berlindung dari kesyirikan. Maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam ini lebih pantas untuk selalu mawas diri dari perkara kesyirikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang kita ketahui bahwasanya itu kesyirikan
dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang kita tidak mengetahuinya bahwasanya itu adalah merupakan kesyirikan. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa'azam zulm huwa syirk, maka sebesar-besar kezaliman adalah kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, wal kafiruna humuz zalimun, dan ya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa minaz zulm ata'addi 'alan nas, dan termasuk dari kezaliman adalah berlaku semena-mena terhadap manusia. Ya, berlaku semena-mena terhadap manusia, bil qauli au bil fi'li au ya'khudul mal, ya, au bi ghairi hadza min wujuhil zulm, baik itu dengan perkataannya, ya, perbuatannya, atau dia mengambil hartanya, atau dari selainnya dari sisi kezaliman, dari sisi kezaliman. Fahuwa zulumatun yaumal qiyamah, dikarenakan hal tersebut adalah kegelapan pada hari kiamat. Fayajibul hadra minhu, maka wajib bagi kita untuk waspada darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man kana indahu li akhihi mazlamatun min irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang dia pernah berbuat zalim kepada saudaranya berupa dari sisi kehormatannya atau selainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari saudara yang tersebut pada hari ini sebelum tidak berguna lagi dinar dan dirham, ya, pada hari tersebut. Dia harus minta kehalalannya dari saudaranya yang dia pernah zalimi, yang dia pukul, ya, yang dia cubit misalnya, yang dia ambil hartanya, maka minta memang kehalalannya di dunia sebelum tiba di akhirat kelak. Karena di akhirat ini perkaranya sangat mengerikan. Orang yang kita zalimi, kalau dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala menghapusnya apabila kita bertaubat. Namun dosa antara kita dengan saudara kita sesama manusia, oh ini lain perkaranya. Kita harus minta dulu kehalalan dari saudara kita yang pernah kita zalimi, yang pernah kita gibahi misalnya, yang kita pernah cela, yang pernah kita nuduh, maka kita harus minta maaf kepadanya, kehalalannya. Karena pada hari kiamat ini balasannya adalah kebaikan-kebaikan kita. Apabila kita belum meminta kehalalan dari saudara kita pada ketika di dunia, pembayarannya nanti ada kebaikan-kebaikan kita. Ya, kebaikan kita akan kita serahkan kepada orang yang kita zalimi. Adapun kita akan mengambil keburukan-keburukan orang yang kita zalimi. Kemudian kata beliau, fa in kana lahu amalun shalih ukhidha min hasanatihi biqadri mazlimatihi. Kata beliau, apabila dia memiliki amalan soleh, maka diambil kebaikan-kebaikan tersebut sesuai dengan kadar kezaliman terhadap saudaranya. Fa ilam yakul lahu hasanat, ya, kata beliau, dan apabila dia tidak memiliki kebaikan, ya, maka kesalahan-kesalahan orang yang dia zalimi ini akan dia ambil, ditimpakan kepadanya, ya, yani wahumila alaih, akan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Tapi ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.